Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Sipa Miftahul Rahma dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam 2 akan mempresentasikan tentang teori X dan teori Y. Pengertian dari teori X dan Y adalah teori motivasi manusia diciptakan dan dikembangkan oleh Douglas M.C. Gregor di Sloan School of Management MIT pada tahun 1960 yang telah digunakan dalam manajemen sumber daya manusia, perilaku organisasi, komunikasi organisasi, dan pengembangan organisasi. Kelebihan dan kekurangan teori X dan Y. Kelebihan teori X yaitu teori ini dipandang sangat cocok untuk era industrialisasi awal. Lanjut, asumsi yang mendasari teori X dipandang sangat sederhana dalam organisasi. Adaptif terhadap budaya dan gagasan yang berlaku, memudahkan bagi manajer untuk mengatur karyawan yang tidak produktif. Karyawan dapat dikaryakan terlepas dari strategi yang telah ditetapkan. Manajemen mudah dilakukan dan memberikan hasil yang tepat. Kekurangan teori X yaitu asumsi tentang sifat manusia yang bersifat negatif, hasil bersifat jangka pendek dan kontraproduktif. Manajer cenderung untuk menjadi otoriter, mengabaikan keterlibatan karyawan, tekanan terhadap karyawan, keluaran yang dihasilkan dapat bertentangan dengan keinginan baik karyawan. Kelebihan teori Y. Teori Y dipandang dapat mengarah pada pendekatan demokratis dan humanistik, meningkatkan efisien kerja, karyawan dilibatkan dalam fungsi-fungsi organisasi, iklim hubungan kooperatif, karyawan akan berusaha sekuat tenaga secara sukarela dan tanpa paksaan, manajer mempertahankan pandangan yang optimis tentang karyawan. Dan kekurangan teori Y adalah beberapa organisasi tidak sesuai dengan gaya kepemimpinan manajer seperti yang disebutkan dalam teori Y. Teori Y dipandang cocok untuk karyawan dengan tingkat kompetensi dan keterampilan yang rendah. Pengambilan keputusan tidak terjadi setiap waktu. Karyawan dapat menyalahgunakan kebebasan yang ada. Tidak semua karyawan memiliki kompetensi dan menangani pekerjaannya karena memerlukan bantuan dari pihak lain. Yang terakhir, kekurangan teori Y adalah manajer kehilangan fokus dalam bekerja. Asumsi teori X dan Y. Asumsi teori X, karyawan dipandang sebagai individu yang tidak ingin bekerja dan akan lari dari tanggung jawab pekerjaan sebisa mungkin. Karyawan dipandang sebagai individu yang malas. Karyawan dipandang sebagai individu yang memikirkan dirinya sendiri. Alasan utama karyawan bekerja adalah uang. Rata-rata karyawan membutuhkan arahan yang sifatnya formal dari atasannya. Dan asumsi teori Y. Karyawan dipandang sebagai individu yang dapat menerima dan mengerjakan tugasnya dengan normal dan lebih santai. Karyawan dipandang sebagai individu yang tidak perlu diancam, diawasi secara ketat, dan mengalami kekerasan pada pekerjaannya. Yang terakhir, asumsi teori Y adalah rata-rata karyawan dapat belajar untuk mengakui dan sadar akan tanggung jawabnya. Yang terakhir, manfaat mempelajari teori X dan Y dalam komunikasi organisasi. Yang pertama, kita dapat mengetahui dan memahami arti teori X dan Y dalam komunikasi organisasi. Yang kedua, kita dapat mengetahui dan memahami asumsi teori X dalam komunikasi organisasi. Yang ketiga, kita dapat mengetahui dan memahami asumsi teori Y dalam komunikasi organisasi. Yang keempat, kita dapat mengetahui dan memahami kelebihan dan kekurangan teori X dalam komunikasi organisasi. Dan yang terakhir, kita dapat mengetahui dan memahami kelebihan dan kekurangan teori Y dalam komunikasi organisasi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika tidak ada yang kurang dimengerti, silahkan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.